Topiknya ya Bu Winda ya ini biar teman-teman ini yang sedang S2 mungkin akan bisa segera menyelesaikan tesisnya. Gitu ya. Barangkali ini CV singkat saya, CV singkat dari Bu Winda yang kemudian nanti akan kita berikan kesempatan untuk apa ya memberikan materi selama kurang lebih mungkin 2 jaman gitu, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Demikian mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bu Winda untuk memulai presentasinya. Wah, terima kasih banyak untuk Bu Heni ya sudah memperkenalkan. Wah, saya malu sekali. Terasa grogi karena dipanggil ibu. Ini dipanggil apa nih Bu Winda ya? Aku tuh jadi nggak enak juga manggil Wan Win kayak gitu ya. Kayaknya nggak sopan juga. Jadi untuk sementara 2 jam ini aku panggil Bu Winda lah ya, Winda ya. Biasanya Wan Win. Oke, silakan ya. Ya, terima kasih. Sebentar saya. Ah, apakah sudah terlihat? Terlihat, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya grogi sekali rasanya. Ya, di sini terima kasih atas kesempatannya. Bentar, sebentar. Ini nggak keluar. Ah, oke. Bentar. Maaf, kesalahan teknis. Ya, jadi pas pertama kali dihubungi sama Bu Nini, Win mau ngasih kuliah tamu nggak katanya. Oh iya boleh Bu, tentang apa topiknya? Farmakogenomik. Oh farmakogenomik, apa ya? Gitu, terpikirkan. Mungkin karena kebetulan riset saya memang temanya berhubungan dengan genetik. Oh ya udah, nggak apa salah gitu. Setelah itu kemudian saya nyoba, mungkin saya harus menjelaskan generalnya dulu kali ya tentang farmakogenomik. Pas lagi searching, oh ternyata sebelumnya sudah ada kuliah tamu dari Pak Sarmoko ya. Kemudian, oh ya sudahlah, berarti sudah pada, insya Allah sudah pada mengetahui farmakogenomik itu apa. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya mencoba di detailnya saja riset-riset riset apa yang sudah saya lakukan yang berhubungan dengan farmakogenomik. Oke. Jadi highlight dari presentasi saya hari ini yang pertama sekilas tentang mungkin tadi sudah diperlihatkan di CV mengenai profil saya yang kemudian saya akan mencoba menjelaskan secara singkat bagaimana sih perkembangan farmakogenomik di Jepang ini, penelitian mengenai riset dan sekarang sudah sampai sejauh mana. Kemudian yang ketiga adalah riset saya yang berhubungan dengan farmakogenomik dan yang terakhir adalah tentang diskusi mungkin diskusi tentang neuroscience. Jadi sebenarnya saya di sini itu bekerja sebagai neuroscientist. Kebanyakan hampir 80% saya berkecimpung dengan otak dari mulai S3 sampai pekerjaan saya yang sekarang. Jadi walaupun sekarang tentang obesity, tapi penelitiannya lebih ke mainly-nya fokusnya di neuroscience-nya di otak. Ya, mari kita mulai ke introduction saya. Seperti yang sudah tadi dipaparkan, saya alumni dari Farmasi Unsud.
Dulu masih fakultasnya mungkin FKIK, mungkin sekarang sudah berubah namanya. Ya, dulu masih FKIK, saya angkatan tahun 2008, ya lulusnya 2012. Eh, saya itu dari, gimana ya, saya adalah orang yang bisa dibilang seluruhnya bekerja di akademis. Jadi kayak tiap tahunnya tuh tidak ada jeda ya sekolah, sekolah, sekolah sampai kemudian jadi peneliti juga ya tetap aja di universitas. Jadi berkecimpungannya semuanya hampir di universitas. Jadi tidak ada pengalaman sama sekali di lapangan. Jadi dulu tuh ceritanya pas lulus farmasi, cita-citanya adalah menjadi seorang apoteker rumah sakit. Entahlah karena dulu tuh sangat istilahnya sangat lulus farmasi pengennya memberikan informasi obat ke pasien dan sebagainya, terus ya juga ilmu yang lebih tertariknya ke farmakoterapi kayak gitu. Tapi entah kenapa di tengah jalan berubah haluan jadi researcher dan sekarang mungkin ya istilahnya lupa, hampir 50% lupa mengenai farmasi. Jadi ya harap dimaklumi kalau nanti ada pertanyaan tentang farmasi yang saya apa ya jawabannya. Kalau ditanya mungkin farmakoterapi udah apa ya. Jadi mohon maaf. Jadi sekarang tuh lebih ke kayak neuroscientist fisiologis. Jadi sangat ya bersinggungannya sedikit hanya sedikit bersinggungan dengan farmasi dalamnya itu. Kemudian setelah lulus dari farmasi, dulu itu belum ada apoteker di farmasi Unsud. Jadi kita tuh pilihannya mau kemana ya. Jadi sama teman-teman tuh ya rembugan. Setelah ini mau kemana ya gitu. Dari beberapa orang, udah pilihannya ITB, UGM, apa mau Unpad. Ya gitu. 3 orang itu karena yang berdekatan ujian seleksinya ITB, akhirnya saya mencoba daftar ITB, keterima, kemudian menyelesaikan apoteker. Setelah apoteker tuh pengennya dulu langsung masuk S2 UNER, mau masuk ke farmakologi klinis. Dilalah ternyata suami dapat S3 ke Jepang, terus ya udah ke Jepang aja. Akhirnya dari situlah berubah dari ketidaksengajaan suami sebenarnya. Terus kemudian akhirnya saya masuk ke Department of Integrative Physiology. Dulu tuh rencananya cuma S2, cuma S2. Setelah S2 itu profesor minta, Winda setelah S2 mau kemana? Mau pulang. Suami saya juga sudah selesai S3, jadi saya mau pulang. Jangan pulang dulu lah, proyeknya belum selesai. Masuk aja S3, ngapain pulang? Jadi dibujuk, dirayu, terus gimana ya gitu. Kamu daftar ini saja, katanya dirayu-rayu profesor gitu, daftar di SPS, itu udah dapat salary, dapat hibah penelitian gitu. Terus ya udah deh, kalau saya nggak lolos saya pulang ya. Terus ternyata lolos ya, akhirnya berlanjutlah ke dalam S3. Setelah S3, Mida mau gimana setelah S3? Mau pulang ya gitu. Dan pulang dulu lah, postdoc dulu ya gitu. Akhirnya ya berlanjut seperti itulah. Jadi ini yang paling lama, saya paling lama di departemen ini, sudah seperti keluarga sendiri. Terus juga di sini ada beberapa mahasiswa Indonesia juga, karena kebetulan jadi Gunma University itu kita punya kerjasama sama Universitas Pajajaran. Kita juga punya exchange program, jadi kebetulan exchange program ini untuk fakultas kedokterannya. Setiap tahun kita biasanya mengirimkan kayak pertukaran pelajar dari Unpad datang ke Gunma, kemudian dari Gunma datang ke Unpad. Ya, seperti itu. Kalau misalnya nanti Unsud juga berkenan, mungkin mau mengadakan program seperti itu, ya bisa dibicarakan maksudnya. Nah, ini sih seperti itu. Kebetulan kadang saya bersama. Jadi di Gunma University itu ada 2 staff yang dari Indonesia. Kita berdua biasanya menghandle untuk pertukaran pelajar seperti ini untuk Universitas Pajajaran. Untuk saat ini sih cuma baru Universitas Pajajaran yang melakukan kayak kerjasama bareng di Gunma University. Cuma untuk yang program S3, kita ada juga kerjasama sama Universitas Indonesia. Jadi ada profesor dari Gunma yang dia juga sebagai adjunct profesor di Universitas Indonesia. Jadi kita punya beberapa. Terus saat ini juga kita punya program kolaborasi sama
Universitas Sriwijaya kalau nggak salah saya. Mereka jadi menghubungi profesor dan kita mencoba entah itu dalam riset ataupun dalam saat ini baru 3 mungkin yang kolaborasi sama Gunma University. Jadi Gunma University ini kita mainly fokus di engineering sama kedokteran. Dan untuk misalnya mungkin nanti ada yang berminat kalau misalnya S3 di Gunma University itu karena kita kedokteran jadi masa untuk S3-nya tuh lebih panjang. Kalau biasanya S3 kita tempuh dalam 3 tahun, untuk kedokteran biasanya di sini diselesaikan dalam 4 tahun. Nah, terus selama masa S3 itu ngapain aja? Jadi selama S3 itu saya melakukan penelitian di cerebellum dalam hal development. Eh, kita lebih berfokus ke endocrine disrupting chemical. Jadi endocrine disrupting chemical itu adalah senyawa yang bisa mempengaruhi kerja hormon di dalam tubuh. Jadi yang kita pakai itu ada steroid hormon derivatif, ada soybean isoflavon itu kayak senyawa yang didapat dari kedelai. Kita itu kan pengkonsumsi besar kedelai dari tempe, tahu, dan sebagainya. Dan jadi saya juga mengamati efek dari yang konsumsi kedelai ini karena kedelai itu adalah senyawa yang mempunyai efek estrogenik efek yang sangat besar. Dia bekerja baik itu pada estrogen reseptor maupun thyroid hormone reseptor. Jadi salah satu kandidat terbesar untuk EDC di sini. Dan yang terakhir kita juga melakukan penelitian untuk gadolinium. Kenapa di gadolinium? Karena gadolinium ini adalah senyawa yang biasanya dipakai untuk kontras agent. Nah, di kontras agent ini ternyata jadi mungkin kalau udah ada yang belajar tentang radiofarmaka, kita ada yang namanya Omniscan atau Magnescope. Nah, di sini adalah 2 kontras agent yang dipakai untuk MRI dan ternyata kontras agent tersebut setelah digunakan dia itu bisa terdeposisi di dalam otak dan memicu efek yang tidak diinginkan. Jadi penelitian saya juga kebetulan apa namanya salah satu yang memberikan efek untuk penghentian penggunaan Omniscan sama Magnescope ini. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang sampai saat ini masih menggunakan Omniscan dan Magnescope di sini. Sebenarnya kalau untuk di negara maju sendiri kita sudah menghentikan penggunaan gadolinium di sini. Jadi sudah diganti dari yang linear itu ke chelating agent yang lain. Ya, jadi selama di sini saya mengamati perkembangan dari ya, mengamati dari perkembangan Purkinje cell. Jadi salah satu sel yang dominan ada di cerebellum itu adalah tiny part of the brain yang ada di belakang, posisinya ada di belakang. Kita mengisolasi cerebellum ini dari dia mulai. Jadi pada saat tikus baru lahir, kita biasanya mengambil cerebellum, kemudian diisolasi, terus kita menambahkan senyawanya dan dilihat dari efeknya. Satu dari Purkinje cell, kita juga pakai IPS sama neuronal cell culture untuk melihat bagaimana interaksi antara sel, antara neuron dengan neuron yang lainnya maupun neuron dengan astrocyte. Dan bagaimana proses proliferasi dan migrasi dari selnya. Kemudian setelah itu saya pindah ke departemen baru. Di sini masih di Gunma University, cuma hanya beda departemen. Jadi setelah saya selesai postdoc, saya tadinya mau pulang, kemudian dari profesor saya menawarkan ada sensei yang menginginkan katanya, yang menginginkan postdoc dan dia sangat berharap Winda mau join lab tersebut kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini kan biasanya kita ada wawancara dulu dan screening untuk menjadi postdoc dan sebagainya. Cuma karena itu diminta, jadi akhirnya saya bergabung dengan lab ini. Saya masuk ke Institute Molecular and Cellular Regulations dan disinilah saya meneliti tentang obesitas. Jadi
Di departemen ini saya meneliti tentang epitranskromik, jadi saya melakukan epigenome editing dalam hubungannya dengan obesitas. Ini dilakukan di hipotalamus. Jadi setelah dari cerebellum, saya pindah ke hipotalamus. Setelah program postdoktoralnya ini selesai, kemudian saya tadinya berencana pulang, tapi ternyata ada lowongan kebetulan untuk menjadi asisten profesor di departemen ini. Saya coba apply dan kriterianya memenuhi, akhirnya saya lanjut untuk menjadi asisten profesor di Departemen Developmental Genetics sama Behavior Neuroscience. Kalau di sini ngapain? Di sini kerjanya adalah setelah tadi dari cerebellum, kemudian ke hypothalamus, sekarang saya balik ke frontal cortex. Jadi di sini saya meneliti tentang perkembangan dari interneuron di frontal cortex dalam tahap perkembangan atau development. Jadi kita meneliti dari tikus yang sangat kecil saat dia berusia 2 minggu setelah melahirkan, saat dia 3 minggu dan 6 minggu. Kemudian kita melihat bagaimana aktivitas dari otaknya. Jadi di sini kita melakukan screening aktivitas dari prefrontal cortex dalam kaitannya dengan autism. Dan di sini kita juga menemukan salah satu model. Jadi kita melakukan sel transplantasi. Jadi salah satu cara untuk penanganan autism adalah dengan melakukan sel transplantasi atau peningkatan dari proporsi sel GABA atau inhibitory neurons. So, jadi kita saat ini kita mencoba mentransplant dari embryonic GABAergic cell dan nanti kita juga akan mencoba dari iPSC untuk melihat bagaimana bagaimana perkembangan atau sociability. Jadi kalau misalnya autis itu kan yang dilihat dari social interaction-nya. Nah, setelah dilakukan sel transplant ini, apakah dia akan membaik atau memburuk? Ya, ini sekilas dari perjalanan penelitian selama saya di Jepang. Dan sekarang mari kita masuk ke bagaimana sih sebenarnya sekarang farmakogenomik di Jepang ini. Jadi sebenarnya ya, seperti yang kita tahu, kalau farmakogenomik itu kan optimal drug therapy for each patient. Jadi setiap patient itu mempunyai profil genetik yang berbeda dan penanganan obatnya juga berbeda. Nah, dari mana kita tahu dari mana kita tahu hal itu? Ya, dari informasi genom yang berada. Nah, untuk di Jepang sendiri saat ini ada 5 universitas yang mereka punya lab farmakogenomik tersendiri. Jadi yaitu adalah Riken, University of Tokyo, Kyoto, Tohoku, dan Osaka. Jadi bagi yang berminat mungkin untuk melakukan studi tentang farmakogenomik, jadi ini adalah 5 kandidat universitas yang bisa sebagai reference. Mungkin nanti setelah S2 ada yang mau S3 lebih lanjut tentang farmakogenomik, ini adalah 5 kandidat yang benar-benar mendalami tentang farmakogenomik. Selain itu, kalau kita berbicara dengan farmakogenomik, kan kita juga tidak bisa menghindari dari pemegang kebijakan. Nah, jadi kalau di Jepang kan insurance itu sangat mempengaruhi dalam penegakan diagnosa. Saat ini ada tiga gen yang dia itu sudah tercover dalam hal farmakogenomik, jadi insurance polisinya. Yang pertama adalah UGT 1A1, terus NUDT 15, sama CYP 2C9. Jadi ini adalah 3 gen kandidat yang sudah di-cover oleh insuransi. Jadi kalau kita mau mempunyai, misalnya kita punya resep untuk yang irononectan, biasanya kita bisa screening UGT 1A1-nya dulu, kemudian kita dilihat profilnya dimasuk yang mana. Jadi sampai saat ini. Terus gimana sih yang mau diharapkan selanjutnya dari di Jepang ini? Jadi sebenarnya dari Jepang sendiri
suatu saat nanti mungkin, jadi kita menginginkan adanya personal pharmacogenomic card. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ya, maksudnya sampai sekarang pun juga karena apa namanya, sistemnya itu memang sudah terintegrasi di sini. Jadi itu bukan suatu hal yang mustahil untuk mempunyai PG card, jadi personal PG card-nya masing-masing. Nah, diharapkan ini nanti si PG card-nya ini kita dengan adanya PG card kita punya our own, maksudnya personal genomic modification-nya kita masing-masing, dan sehingga nanti akan menurunkan dari medical expense-nya juga dan akan meningkatkan dari quality of life of the pasiennya. Dan yang paling penting adalah kita punya integrated Japanese pharmacogenomic database. Jadi integrated system ini kan saya tadi sebelumnya sudah bilang ada 5 universities yang berperan besar dalam riset farmakogenomik, dan masing-masing universitas ini udah terintegrasi. Jadi data genomnya kita itu udah dikumpulkan dalam Japan Pharmacogenomic Database. Saya kurang tahu sih kalau di Indonesia mungkin ada juga sistemnya, tapi di sini memang sudah ada, dan ini juga kita bisa mengakses data ininya, tapi informasi pasiennya dirahasiakan, tapi untuk akses ininya masih bisa, apa ya istilahnya, aksesnya masih bisa kita akses gitu loh. Jadi untuk researcher selama kita memenuhi persyaratannya, kita bisa mengakses informasi itu dengan mudah. Ya, jadi ini sampai sejauh ini perkembangan di Jepang, dan sekarang mari kita masuk ke berikutnya adalah salah satu riset yang saya lakukan dalam perkembangan dalam farmakogenomik. Oke. Jadi saya ini melakukan epigenome editing. Jadi tahapnya sudah bukan di DNA or the genome editing lagi, tapi lebih masuk ke epigenome. Seperti apa itu epigenome? Jadi beyond the DNA sequence. Jadi kalau misalnya kita kan tahu DNA sequence itu ada ATGC, tapi sebenarnya kalau yang dinamakan epigenetik itu adalah sequence-nya tetap sama, tapi mereka mempunyai informasi informasi maaf ya kalau bahasa Indonesianya agak acak-acak. Saya kadang memikirkan kosakata apa yang harus dikatakan dalam bahasa Indonesia, jadi agak hang kalau misalnya saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi intinya kalau misalnya dalam epigenetik itu kita sequence-nya sama, tetapi ada salah satu sequence yang mempunyai gugus metil. Itu biasanya ada di sitosin metil. Nah, di sini dalam dalam epigenetik ini ada 3 proses penting. Yang pertama terjadi di DNA methylation, yang kedua ada di histone modifications. Histone modification ini dalam bentuk metilasi atau asetilasi atau open chromatin or closed chromatin, dan terus yang terakhir gitu ada di prosesnya di RNA, baik dalam long non-coding, miRNA atau circular RNA. Nah, jadi kayak misalnya dalam DNA methylations itu ada yang namanya enzim yang mempengaruhi penambahan gugus atau penghilangan dari gugus metil, atau kadang kita menulisnya dengan writer or eraser. Jadi untuk writer ini dari sitosin ini dengan adanya methylation enzim atau DNMT3 ini yang akan menghasilkan penambahan gugus metil. Kemudian di sini ada TET enzyme ini. TET enzyme ini dia yang akan menghapus dari penambahan gugus metil ini atau erasernya. Jadi penambahan gugus metil ini yang akan nanti penambahan gugus metil terjadi di sitosin yang menghasilkan 5-metil sitosin ini. Jadi secara sequence mereka memiliki sequence yang sama.
Terus gimana caranya kita mengetahui dari sequence ini? Kalau sequence sama, kita biasanya melakukan disulfat sequencing. Jadi sequencingnya khusus berbeda dengan sequencing yang dilakukan pada umumnya. Jadi kayak disulfat sequencing jadi untuk mendeteksi adanya DNA methylation ini. Nah, DNA methylation ini biasanya terjadi di atau yang kita kenal di CpG. Jadi saat terjadinya penambahan gugus metil ini yang akan mengakibatkan terjadinya gen silencing. Jadi transkripsinya nonaktif. Nah, kemudian jadi di sini dua fokus riset saya itu ada di DNA methylation sama di RNA methylation. Jadi di RNA methylation juga sama, yang berbeda adalah enzimnya. Kalau misalnya di DNA kita ada DNMT3 sama DNMT sama TET, tapi kalau misalnya di RNA kita ada FTO sama MHTL. Jadi FTO berperan sebagai eraser dan MHTL-nya sebagai writer-nya. Nah, nanti yang dari methylation di RNA ini kita menghasilkan ada namanya pre-mRNA sama mRNA juga. Oh ya. Sebelum saya lanjutkan, nanti kalau misalnya saya terlalu cepat atau ada pertanyaan yang ini apa ya kurang dimengerti, jadi langsung aja ditanyakan nggak masalah. Jadi di tengah juga nggak masalah. Kalau misalnya terlalu cepat untuk apa membahasnya, jadi silahkan langsung aja permisi. Nah, oke, so, nah kemudian apa sih pentingnya dari epigenom ini? Jadi epigenom, jadi kan sama epigenom dan disease dan metabolik itu adalah suatu proses kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada faktor environment yang mempengaruhi itu juga bisa mengakibatkan terjadinya perubahan di epigenomnya. Atau perubahan dari epigenom itu juga bisa mengakibatkan timbulnya suatu penyakit tertentu. Misalnya ada saat orang yang dengan mengalami obesitas, aging, atau dan yang lainnya, kadang terjadi perubahan struktur di perubahan epigenom, informasi epigenom di DNA-nya atau di RNA-nya. Atau kemudian perubahan struktur di RNA atau DNA-nya ini akan mengakibatkan terjadinya disease atau misalnya infection, not infection, kelainan genetik. Jadi ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan kayak satu kesatuan. Kemudian ya setelah yang tadi, jadi dari obesity kita bisa ada perubahan di information epigenom, dan dari information epigenom juga bisa mengakibatkan terjadinya obesity. Jadi kayak sesuatu yang berkesinambungan, jadi tidak bisa di-cut. Nah, kemudian masuk ke dalam obesity sendiri itu ya seperti yang kita tahu ini obesity ini salah satu penyakit yang sampai saat ini itu terus meningkat prevalensinya baik itu di US maupun di worldwide. Saya kira di Indonesia sendiri juga terjadi peningkatan yang besar dalam prevalence obesity ini. Dan salah satu yang menyebabkannya itu adalah overeating. Jadi overeating adalah salah satu penyebab utama dari terjadinya peningkatan obesity ini. Selain daripada genetik, smoking, kemudian penurunan dari aktivitas, jadi peningkatan energi ekspenditurnya juga karena penurunan energi ekspenditur karena people more karena orang lebih cenderung untuk diam. Kemudian juga lack of sleep ini adalah salah satunya, dan yang terakhir juga ada medication. Tapi hampir 70% itu disebabkan karena overeating. Ya. Nah, di dalam otak sendiri ada salah satu bagian yang dia berperan penting untuk meregulasi feeding behavior atau obesitas ini. Di sini adalah ini
bagian kecil yang itu adalah bagian terdalam dari otak, yaitu hipotalamus. Nah, hipotalamus itu ada beberapa bagian, tapi bagian yang paling penting itu ada di yang namanya arcuate nucleus sama paraventricular hypothalamus. Jadi, kalau di arcuate nucleus itu ada dua tipe neuron yang sangat penting. Yang pertama adalah AGRP, yang kedua adalah POMC. Nah, dari AGRP dan POMC ini, mereka akan mengirimkan persarapan ke orde 2. Orde 2 ini yang ada di paraventrikular, jadi bagian atasnya. Jadi ini adalah 3 tipe penting istilahnya. Pada saat kita lapar atau hungry, ini biasanya akan memicu aktivasi dari AGRP neuron ini untuk mengeluarkan neuropeptide, entah itu NPY atau RGFT neuropeptide. Nah, kemudian akan mengaktifasi si orde 2. Dari orde 2, dia akan melanjutkan persarapan ke bagian otak lainnya yang akan meningkatkan keinginan kita untuk mengkonsumsi makanan. Kemudian, saat kita setelah makan, di sini juga ada POMC neurons. Jadi, POMC neuron ini lebih ke satiety. Satiety itu apa? Satiety itu kayak kenyang. Jadi, enough. Sebentar, saya nggak tahu bahasa Indonesia. Ya, istilahnya kekenyangan. Jadi pada saat kita sudah penuh, sudah kenyang, neuron ini yang akan teraktivasi. Jadi pada saat terjadinya inhibisi dari si POMC ini, jadi secara gampangnya kalau neuron ini diinaktivasi atau diinhibit, maka kita akan makan terus-menerus. Jadi nggak ada rasa kenyangnya sama sekali, istilahnya seperti itu. Nah, ini yang bikin meningkatkan kita pengen makan, dan ini kayak stoppingnya. Kalau misalnya udah kenyang, ya udah. Jadi kalau ini diinhibisi, kita akan makan terus-menerus. Dan dua-duanya ini memberikan persarapan ke neuron di orde 2 ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang bagian utamanya. Jadi pertama kalinya adalah yang saya teliti tentang RNA, epigenom di RNA. Kan tadi saya sudah katakan mengenai FTO itu sebagai writer, sama MTTL itu sebagai eraser. Nah, terus yang kita lakukan itu adalah kalau misalnya kita tingkatkan writernya, atau misalnya kita tingkatkan dari methylation dari RNA-nya, gimana sih efeknya di dalam tubuh, di dalam tikus ini. Nah, kemudian kita pakai 3 neuron kandidat utama, yaitu AGRP, kemudian POMC, dan SIM1. Jadi SIM1 ini adalah neuron populasi di orde 2. Jadi kita dari orde 1, orde 2 semuanya dilihat, kemudian setelah peningkatan, jadi kalau misalnya FTO-nya ini kita hilangkan atau kita turunkan, jadi di sini AGRP itu adalah cray mouse, kemudian FTO itu mungkin jadi di sini sebelumnya kita melakukan conditional knockout. Jadi conditional knockout itu di sini berdasarkan Krey-Loxp system. Jadi sebelumnya kan kita punya lokus di Loxp. Nah, dari Loxp ini untuk dia bekerja, dia memerlukan yang namanya Krey rekombinase. Jadi kita punya tikus yang sudah memiliki AGRP, Krey rekombinase, kemudian kita kawinkan dengan tikus yang memiliki FTO Loxp-nya. Dan akhirnya di sini si FTO ini dia akan terdelesi untuk populasi dari AGRP-nya. Nah, ini metode yang sama kita lakukan juga untuk di POMC maupun di SIM1-nya di sini, di orde 2-nya. Jadi setelah terjadinya delesi di sini dilihat ternyata hanya di AGRP saja yang memiliki kemampuan untuk menurunkan berat badan. Nah, berarti kalau misalnya kan kalau di sini kita melakukan delesi dari FTO. Jadi secara pertanyaannya, kalau misalnya kita melakukan overekspresi, maka yang terjadi adalah kenaikan berat badan dong. Nah, kemudian kami lihat, kami juga melakukan dari overekspresi dari si FTO ini. Jadi setelah kita lakukan dia overekspresi dengan menginjeksi FTO, ternyata benar tikusnya menjadi overweight. Jadi pada saat didelesi terjadi penurunan berat badan,
pada saat kita melakukan overekspresi, terjadilah obesity atau overweight di sini. Nah, kemudian kita juga lakukan dengan writernya. Kalau misalnya kita tambahan gugus metilnya ini gimana nih? Kalau di sini metilasi ternyata tidak berubah sama sekali. Ini tidak ada efek yang signifikan dari si tikus ini. Ya. Nah, oke, setelah kita tahu ternyata metilasi ini berperan penting untuk peningkatan berat badan, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita melakukan RNA sequencing based on the mROCA. Jadi dari methylation ini kita mengambil RNA-nya, kemudian kita melakukan sequencing. Setelah di sequencing, ternyata di sini dilihat kebanyakan dari FTO ini dia melakukan modification baik itu di exon maupun di intronnya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ada yang namanya, jadi setelah kita dapat hasil dari RNA sequencing ini, kita mau melihat ini sebenarnya gen-gen ini tuh berhubungannya kemana sih kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat ternyata itu berhubungannya ke fosfoprotein dan alternatif splicing. Jadi dari splicing dari si gennya itu. Nah, kita mencari kandidat kira-kira gen mana saja ini yang berpengaruh dari sini. Dan ternyata kebanyakan itu berpengaruh kayak di RB4 maupun yang KIF1. Jadi di sini adalah gen-gen yang mempunyai peranan besar dalam trafficking. Entah itu trafficking misalnya neurotransmitter ataupun neuropeptide. Nah, terus dilihat lagi dari hasil RNA sequencing ini, kemudian kita mau lihat seberapa banyak sih gen enrichment-nya dari tiap-tiap tadi gen kandidat. Jadi kan kita udah punya kandidat kayak gen-gen di sini yang mereka punya peran besar dalam trafficking sama splicing ini. Nah, ternyata memang benar pada saat kita bandingkan enrichment-nya itu mereka punya banyak aktiviti di KIF1A sama CSNK1A1 di sini. Dan di RB-Fox juga. Jadi memang benar setelah terjadinya FTO ini trafficking-nya juga terpengaruhi. Nah, dari trafficking ini akhirnya mau dilihat variasinya. Variasi dari gennya ini seberapa banyak sih dia berubahnya. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah kita melakukan epitranskromik dari CFTO LOXP ini. Kita melakukannya di tau-P, jadi secara general, dan setelah dilihat ternyata proporsinya itu dari KIF1A ini kan dilihat, ini exon 14, exon 13, sama exon 12. Dan ternyata memang benar dari si KIF1A ini kita mempunyai lebih banyak variasi dibandingkan dengan kontrolnya. Nah, jadi kita mengerucut pada perubahan RNA methylase di AGRP neuron itu salah satu akibatnya adalah dari splicing dari KIF1A ini. Nah, tadi kan setelah dilihat ternyata gen-gen yang berperan itu kebanyakan dari KIF1A-nya bekerja di trafficking. Akhirnya kita mau coba nih dari trafficking ini benar nggak sih sebenarnya akan terjadi penumpukan atau terjadinya trafficking atau dari dense core vesicle ini. Akhirnya yang kita lakukan selanjutnya adalah kita melakukan electron microscope screening dari FTO. Yang pertama yang terdelesi dan yang kedua yang teroverexpress. Dan ternyata hasilnya memang benar sesuai dengan hipotesisnya kita bahwa pada saat terjadinya delesi, maka vesikelnya itu, dense core vesikelnya itu juga menurun. Dan pada saat terjadinya overexpress, di sini juga terjadi peningkatan dense core vesikelnya. Nah, setelah ini kita mencoba lagi. Jadi, apa yang membedakan setelah terjadinya dimethylation ini, apa yang membedakan di si KIF1A ini, kenapa kita core vesikelnya ini kita bisa meningkat.
Nah, kemudian kita melakukan alpha fold screening. Jadi alpha fold screening itu untuk menunjukkan bagaimana sih position dari proteinnya ini, apa sih yang membedakan sehingga dense core vesicle-nya ini meningkat. Dan ternyata setelah kami melakukan pemodelan dengan AlphaFold ini, dengan menggunakan adanya splicing di exon 13, kita temukan kalau misalnya pada saat terjadinya splicing varian, yaitu ada terjadinya skipping sama inclusions, itu di Hinge domainnya itu akan terjadi conformational change. Jadi konformasinya itu berubah. Nah, ini adalah yang skippingnya dan ini adalah yang inclusion. Jadi yang di inclusion ini kita ada area tambahan kayak splicing variantnya di exon 13. Nah, terjadinya splicing inclusion splicing dari exon 13 ini yang meningkatkan peningkatan si dense core vesicle-nya. Terus kemudian kita membuat rekombinasi dari skipping sama inclusions untuk khusus di exon 13 di KIF1A ini, dan ternyata memang benar kalau misalnya ada terjadinya inclusion, konformasinya berubah, dan akhirnya vesicle-nya juga meningkat, dan NPY release-nya juga meningkat. Jadi secara keseluruhan itu, methylation dari FTO ini berperan di dalam mRNA methylation. Nah, di sini demethylation ini menyebabkan terjadinya alternative splicing dari KIF1A, terutama di exon 13. Jadi ada inclusion sama dari exclusion-nya. Nah, inclusion-nya inilah yang menyebabkan terjadinya conformational changes atau struktural yang berubah dari KIF1A, menyebabkan terjadinya dense core vesicle-nya meningkat, akhirnya rilis dari AGRP juga meningkat, dan akhirnya terjadilah peningkatan food consumption dan juga body weight. Jadi secara keseluruhan seperti ini. Ini baru setengah topik, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya. Ini mungkin semua terpana ini saja ini gambar apa itu Bu Winda gitu ya mungkin ya. Maaf ini ya barangkali memang ini penelitiannya barangkali memang belum pernah ada yang mempresentasikan ya teman-teman ya. Jadi tadi betul kalau misalnya ada yang nggak mengerti mungkin langsung ditanyakan aja nggak apa-apa ya, raise hand dan seterusnya. Sementara kayaknya belum ada yang nanya ini Bu Winda. Ya, jadi Untuk mencerna sebentar. Cari-cari dulu nih apa nih artinya nih. ya, jadi ya intinya kalau misalnya riset farmakogenomik kan tidak lepas dari yang namanya RNA transcription, RNA sequencing, epitranskromik. Jadi ya kebanyakan ya gimana caranya kita mengolah informasi yang kita dapat dari informasi-informasi DNA dan RNA tersebut. Oke, ya. Jadi sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Setelah kita tahu ini saat terjadinya RNA FTO ini mempengaruhi RNA methylations di AGRP neurons, kita kan tahu nih orde satunya ternyata berubah. Kalau orde 1 berubah, otomatis orde 2 juga berubah kan. Nah, kemudian karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah orde 1 ini dia yang memberikan persyaratan ke orde 2. Nah, dari orde 1 ini kita lihat bahwa AGRP-nya sudah memberikan perubahan persyaratannya, informasi genetiknya. Terus sebenarnya apa yang akan terjadi di orde 2 ini? Nah, untuk di orde 2 ini kita lakukan pendekatan yang sama, kita juga pakai Kriloxp juga sama. Kita melakukan dengan yang pertama adalah kita lakukan RNA methylation, of course sama, tapi ternyata tidak ada perubahan. Wah, kemudian apa ya itu? Ternyata untuk yang orde 2 ini adalah yang berubah adalah DNA methylation-nya. Jadi bukan lagi RNA-nya, tapi DNA methylation-nya. Dan ternyata enzim yang berpengaruh untuk di orde 2 ini adalah DNMT3A. Jadi writer-nya ini yang berpengaruh di orde 2-nya. Dan untuk orde 2 ini, gen yang paling penting, jadi setelah dilakukan RNA sequence, ternyata gen yang paling penting ini adalah tyrosine hydroxylase. Jadi, apa itu tyrosine hydroxylase dan gimana sih kok dia bisa mempengaruhi
terjadinya perubahan berat badan dari orde 2 ini. Nah, tadi kan sebelumnya sudah saya ingatkan ada orde 1, ada orde 2. Sebelumnya dari AGRP ini terjadinya perubahan RNA metilasi yang mempengaruhi persarapan ke orde 2. Nah, kemudian yang pertama kali kita lanjutkan, benar nggak sih ada koneksi dari AGRP ini ke orde 2-nya? Jadi kita memakai teknik yang namanya optogenetik. Jadi yang kita lakukan adalah kita kita melakukan stimulasi di orde 1 ini, di AGRB neurons, kemudian kita ukur persarapannya di orde 2-nya. Jadi dengan bantuan dari light atau cahaya, jadi di sini kita pakai yang namanya channel rhodopsin tipe Crimson Arc. Jadi apabila kita menginduksi atau menyalakan cahaya berwarna merah, ini akan mengaktifasi neuron dari orde pertama ini. Kan dari orde pertama kita mempunyai axonal projections ke orde kedua. Jadi di orde kedua kita nyalakan, kemudian kita bisa mengaktifasi. Kalau memang terjadi connections antara orde 1 dan orde 2, maka kita akan melihat peningkatan aktivitas di orde 2-nya ini. Jadi kita stimulasi dari orde 1, kemudian kita record atau kita ukur aktivitasnya di orde 2. Nah, ternyata memang benar dari AGRP maupun POMSI, mereka directly connected ke orde 2-nya ini. Terus kemudian setelah itu kita lihat karena dari RNA methylation maupun demethylation itu tidak ada efeknya sama sekali di orde 1 ini, ternyata hanya dari DNA methylation-nya yang berubah. Jadi RNA-nya tidak berubah, tapi DNA-nya yang berubah. Dan memang benar, jadi setelah DNMT-nya ini kita delesi di SIM1-CRE, terjadi peningkatan obesitas, dan untuk spesifikally untuk di tiroksin hidroksilase ini ternyata wow, berubah sekali peningkatannya ini menghilang. Jadi memang benar tiroksin hidroksilase ini adalah salah satu genes yang dihasilkan dari dimethylase dari DNMT3-nya. Nah, kemudian apa itu tiroksin hidroksilase itu? Tiroksin hidroksilase itu adalah enzim yang mengubah dari tiroksin untuk menghasilkan dopamin. Jadi dopamin itu neurotransmitter yang dia mempunyai efek yang sangat besar dalam hal reward sama feeding dan locomotion, pergerakan. Nah, kemudian kita lihat ternyata memang benar di orde 2 ini kebanyakan itu TH neuron. Jadi TH itu kan karena marker DNA, markernya itu yang paling banyak ekspresinya adalah TH atau tyrosine hydroxylase, dan ternyata memang benar ini dia kolokalize sama dopamin neuronsnya. Dan persarapan yang dihasilkan itu atau vesikular yang dikeluarkan juga adalah vesikular dari si dopaminnya. Jadi kami sudah confirm bahwa TH yang ada di PPH ini adalah dopamin neuronnya. Nah, kemudian kita lihat kalau memang si TH ini adalah dopamin neuron, sebenarnya tuh apa sih efek yang paling besarnya itu dari si dopamin itu? Dan ternyata setelah kita delesinya, kita melihat terjadinya penurunan dari food consumption-nya ini. Nah, dari penurunan food consumption-nya ini, kita lakukan lagi secara intensified. Jadi kita melakukan setelah dia fasting, dan kita lakukan refeeding, dan ternyata memang benar kalau misalnya kita melakukan delesi dari si tyrosine hydroxylase ini, maka akan terjadi penurunan dari food consumption selama sekitar 2 jam awal. Nah, jadi dari kesimpulan awalnya itu
itu dihasilkan kalau misalnya memang VVH dari si TH neuron ini adalah dopaminergic neurons yang memang sangat berperan penting dalam proses feeding. Kemudian kita lihat karena dopamin ini sangat berpengaruh dalam hal reward, terus kita lakukan yang namanya operant chamber atau operant conditioning. Jadi di sini tikusnya masuk ke dalam chamber. Jadi yang pertama pada saat tikus masuk itu adalah sistem ONS. Nah, dengan adanya, jadi ada kayak buzzer atau suara. Jadi tikus ini akan belajar. Kalau misalnya dia ada suara, maka ini sistemnya akan aktif. Dari sistemnya aktif ini, terus dilihat dari perubahan warnanya. Jadi kalau misalnya ada yang namanya correct sama incorrectnya. Nah, setelah suaranya keluar, lampunya menyala. Jadi kalau misalnya dia pergi ke chamber yang dia itu adalah benar warnanya, maka dia akan mendapatkan reward. Tapi kalau misalnya dia salah, maka rewardnya dia mendapatkan zero reward ya. Jadi ini yang namanya kan operant conditioning. Biasanya untuk melihat kayak motivation atau kemauan dari si tikus dan juga pembelajaran. Terus kemudian yang dilihat adalah setelah habituations ini seberapa besar sih dia untuk seberapa cepat dia untuk mendapatkan rewardnya. Ternyata memang latensinya ini lebih cepat dia untuk mengambil dari reward atau makanan dari si tikusnya ini. Dan selain itu juga bisa dilihat kalau misalnya dia delesi dari TH ini juga persen dari connectivity-nya itu dia meningkat. Jadi emang dari reward programmingnya dia nggak berubah, tapi yang terjadi adalah latensinya. Jadi secara keseluruhan dia tidak mempengaruhi keinginan untuk mendapatkan apa namanya rewardnya, reward. Tapi kecepatannya, jadi secara base ininya tuh jadi 70% skor itu adalah minimal skor dalam artian kita reward prosesnya tuh masih normal. Jadi memang dia bisa diakui dengan sedikit makan justru malah dia lebih kayak sedikit lebih pintar. Jadi pengurangan makanan justru rewardnya lebih reward yang didapatkan malah lebih besar. Nah, kemudian kesimpulan kedua yang didapat ini adalah jadi VPH paraventricular hypothalamus dari atau orde 2 dari TH neuron ini dia akan meningkatkan dari goal tracking, tapi dia juga akan mensuppress dari food seeking behavior. Jadi dia itu lebih concentrate dalam hal makan daripada bagaimana caranya mendapatkan makannya. Nah, terus yang kedua kita melihat aktivitas dari sirkuit otaknya. Itu gimana sih di orde 2? Nah, jadi kita melakukan yang namanya, kalau di neuroscience itu fiber photometry. Di sini bisa dilakukan dengan cara mengukur aktivitas kalsium dari si neuronnya. Jadi pada saat terjadinya aktivitas, neuron tersebut akan berfluorescence menjadi hijau. Jadi nanti yang akan bisa terdetek dengan detektornya dari mesinnya. Nah, setelah itu kita akan dapatkan aktivitas dari persarapannya. Jadi kurang lebih seperti ini, kita menggunakan kanul. Jadi untuk di sini ada kayak fiber optik fiber ini masuk. Nanti tergantung kita punya yang namanya atlas. Kita mau meletakkan fiber ini di sebelah mananya, mau di hipotalamus bagian dari VPH-nya atau misalnya bagian dari arcuate-nya. Jadi kita sudah punya kayak acuan atau patokan dari atlasnya. Nah, jadi setelah kanulnya dipasang, kita memasang alat untuk merekam dari aktivitas kalsiumnya. Kemudian kita juga yang kedua yang terpenting adalah kita harus memastikan bahwa virus, jadi kita melakukan virus yang diinjeksi sama kanula itu adalah tepat. Jadi lokasinya tuh harus sesuai. Lokasi yang berdasarkan atlasnya tadi harus sesuai. Jadi setiap kita selesai melakukan pengambilan data, biasanya kita segera melakukan section dari brain tersebut, terus kita ngelihat posisinya udah benar atau enggak. Kalau misalnya kita ada yang miss, jadi injeksi dari virusnya
meleset atau cannula location-nya meleset, kita biasanya langsung datanya kita discard, datanya kita nggak pakai lagi. Ya, nah ternyata dilihat kemudian aktivitasnya seperti apa, dan memang benar pada saat dia sudah mulai makan, kita terlihat peningkatan dari aktivitas dari si kalsium ini. Nah, jadi dengan melakukan fiber photometry, kita melihat aktivitas dari kalsiumnya mulai dari saat dia procurement, consumption, sama termination. Dan aktivitas dari dari dopamine neuron ini, dia akan meningkat pada saat dia mulai mencari makanan, dan akan stabil pada saat dia consumption, dan kemudian dia akan menurun kembali pada saat makannya sudah selesai. Jadi termination ini. Kemudian kita bandingkan dari aktivitas dari orde 1 ini dan orde 2. Jadi dari orde 2 kita punya dopamine neuron, dari orde 1 kita punya AGRP sama POMC-nya ini. Dan ternyata memang terlihat kalau misalnya aktivitasnya itu benar-benar beda antara orde pertama dan orde kedua. Jadi kalau pada saat pH itu dia akan meningkat aktivitas pada saat procurement dan consumption, tapi pada saat AGRP dia akan shut off atau cenderung menurun pada saat kita mulai memakan. Tapi pada di POMC ini dia akan hampir similar atau hampir sama ke orde 2-nya. Nah, kemudian untuk mengetes, tadi kan sebelumnya kita udah dapat nih aktivitasnya seperti ini pada saat makan, ternyata terjadi peningkatan. Berarti kalau misalnya pada saat makan dia meningkat, kalau misalnya kita shut off atau kita silence dari gen tersebut, maka makannya juga akan berhenti dong. Nah, kemudian kita pakai suatu teknik yang namanya chemogenetik. Jadi kita menggunakan clozapine untuk men-silencing atau menginhibisi dari populasi dari neurons yang sudah di-tag atau sudah mengekspresikan si virus yang punya GQ atau dari GI ini. Jadi pada saat kita masukkan si NO ini bisa kita aktivasi dari neuron atau inhibition dari si neuronnya. Dan ternyata memang benar kalau misalnya kita aktivasi dari neuron, otomatis maka food intake-nya juga meningkat dan berat badannya juga akan meningkat. Dan kalau misalnya kita silencing, akan terjadi suppression atau penurunan dari si berat badannya juga. Jadi PPH dari TH neuron ini itu sangat berperan penting terjadinya untuk feeding initiation dan food consumption process. Nah, kemudian kan kita juga sudah tahu kalau misalnya dopamine neuron ini dia di orde 2 dan menerima persarapan dari NPY dan juga dari POMC-nya ini. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau misalnya kita silencing dari POMC, apa yang akan terjadi, aktivitasnya di sini dia akan menurun, dan dari AGRP juga sama, kalau misalnya kita silencing dari AGRP, maka aktivitas di orde 2-nya ini dia juga akan menurun. Ya, jadi memang dopamine neuron di orde 2 dia menerima projections dari orde 1, baik itu AGRP ataupun dari POMC-nya, yang ini sangat mempengaruhi terjadinya proses feeding di sini. Nah, kemudian setelah dari orde kedua ini, ke bagian otak mana lagi sih ini yang akan tersampaikan? Jadi kita pakai yang namanya anterograde AAP neuronal tracing. Jadi dari anterograde ini, misalnya kita dari orde 1 ini kita injeksikan AAP, nah kemudian kita akan melihat ke bagian mana aja sih fibernya ini akan terproyeksi atau ke otak bagian mana ini yang namanya apa? Axonal projection. Axonal projectionnya ke bagian mana dari otak ini yang dipersarapi dari dopamine neuron ini. Nah, kemudian ternyata kita lihat, oh ada banyak banget di sini yang dipersarapi oleh PPH ini. Nah, setelah terjadinya ini sebenarnya
kita melakukan silencing satu-satu. Kalau misalnya kayak misalnya di sini di lateral septum, kita kan ada lateral septum, thalamus sama lateral habenula. Jadi bagian-bagian otak. Jadi sebelumnya kita silencing dulu bagian mana sih yang paling berperan. Nah, ternyata yang paling berperan itu di sini adalah LHB. Nah, dari LHB ini, uh, dari LHB ini sebelumnya kita melakukan transkriptomik dulu. Kan dari sini kita lihat orde satunya itu adalah dopamin neuron. Kalau misalnya dari dopamin neuron yang dipersarapi, maka otomatis dia akan bekerja di dopamin reseptor. Dopamin reseptor itu kan ada 3 subtipe. Ada yang namanya dopamin reseptor tipe 1, tipe 2, sama tipe 3. Nah, kemudian sebelum kita mulai itu, di sini dilihat dulu bagaimana aktivitas dari si dopamin reseptornya. Jadi kita pakai yang namanya D-like di sini. Jadi D-like itu adalah kayak tracer itu kayak virus. Di sini kita pakai virus untuk mengukur bagaimanakah aktivitas dari si dopamin reseptornya. Dan ternyata memang benar, kayak misalnya di LHB ini, dia terjadi peningkatan aktivitas dari si dopamin reseptornya pada saat dia mulai feeding, pada saat dia mulai feeding atau food consumption. Tapi hal ini tidak terjadi di thalamusnya, paraventricular thalamus. Jadi hanya di LHB di sini yang dia mulai, yang dia mempunyai aktivitas persarapan atau menerima aktivitas persarapan dari si PPH-nya. Nah, kemudian kan tadi saya sudah bilang ada 3 tipe dari dopamin reseptor. Ada dopamin reseptor tipe 1, tipe 2, sama tipe 3. Nah, untuk mengetahui tipe mana sih sebenarnya yang mempunyai aktivitas, nah, kita pakai yang namanya, jadi kita injeksikan langsung yang namanya inhibitor atau antagonis. Pertama dari dopamin tipe 1-nya, kita injeksi langsung ke LHB-nya, dan ternyata tidak ada yang berubah. Tetapi setelah kita injeksikan tipe 2, ternyata di sini dia mempunyai perubahan atau penurunan dari food consumption-nya. Jadi sudah sangat jelas dari orde 2, dari dopamin ini, dia akan bekerja langsung ke lateral habenula dan masuk ke dalam dopamin reseptor tipe 2. Jadi dari PPSDA neuron, dia diproyeksikan ke LHP untuk meningkatkan dari rilis dari si dopaminnya, dan di sini dia akan meningkatkan dari food consumption. Jadi konklusi yang kedua itu adalah feeding initiation dari food contact itu di orde 2 ini terjadi dari mulai dia procurement sampai dia consumption. Nah, kemudian feeding pathways-nya itu dari arcuate nucleus, dari orde 1, dia masuk ke PPH orde 2, yaitu tyrosine hydroxylase atau dopamin neuron. Dan dari dopamin neuron, dia akan masuk ke lateral habenula. Nah, di lateral habenula ini dia akan merilis di dopamin yang akan berikatan pada dopamin reseptor tipe 2 untuk menginisiasi terjadinya feeding behavior. Ya, jadi secara keseluruhan dari riset kami ini sangat memberikan kayak salah satu fisiologis, ya lebih ke fisiologis, bukan farmakologisnya, bagaimana sih mekanisme dari si subpopulations dari SIM1 neurons, yaitu dopamine neurons, yang akan ngepromote terjadinya food intake dan juga di obesity. Ya, jadi ini sekian salah satu contohnya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung. Terus yang terakhir ini adalah tentang Indonesian Neuroscience Research Group. Jadi sebenarnya ini tuh salah satu impian kami, neuroscientist researcher, maksudnya saat ini di Indonesia sendiri banyak orang kayak yang ngeklaim saya ini neuroscience, tapi ternyata kan istilahnya saya suka dengar podcast gitu ya dari Indonesia itu gimana sih neuroscientist di Indonesia, dan ternyata memang banyak sekali miskomunikasi informasi terjadi. Jadi di sini kami berharap kami ini ada beberapa
alumni dari Gunma University juga, kami memang pengen membuat kayak neuroscience, kayak research group seperti itu. Nah, jadi kita pengen buat kayak grup yang memang kita fokus untuk dalam hal studi di otak, terutama tentang neuron ataupun neuroglial cell. Nah, dan kemudian apa yang akan terjadi? Jadi ada beberapa orang yang sudah masuk, kayak misalnya kita bekerja sama dengan ada dari Pajajaran University sama dari Unisba. Nah, jadi di sini yang akan terjadi adalah karena kita udah ada kerjasama dalam hal kayak publishing jurnal juga. Jadi kita mau kayak melakukan kayak bimbingan riset. Nah, selain itu juga nanti ada kayak bantuan alat behavior dari kita. Jadi kalau misalnya nanti ada dari mahasiswa S2 yang berminat, saya pengen bekerja meneliti obat yang berhubungan dari neuroscience nih seperti apa. Kira-kira butuh alat behavior seperti apa, analisis data seperti apa. Nah, nanti kita bantu prosesnya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya nanti ada yang memang berminat, silakan bisa menghubungi saya atau via Bu Heni juga bisa. Mungkin saya mau research neuroscience seperti apa, nanti insya Allah kita bantu. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Ini teman-teman mungkin apa ya namanya? Tadi banyak sekali ya yang saya itu panggil Bu Winda yo senior yo tapi nggak apa-apa nggak apa ya Winda ya sekali ini saya harus panggil Anda Windanya Bu gitu soalnya ini kayaknya kok nggak sopan sekali saya Winda. Oke, barangkali mungkin silakan langsung bertanya ke Winda mungkin Bu Winda kalau misalnya pun ternyata agak berat ya tadi ya apa namanya jadi mungkin kalau kondisi di Unsud sendiri emang mungkin penelitian neuroscience ini memang belum ada gitu Bu Winda. Jadi ya ini kayaknya meraba-raba. Kemudian kayak Welcome to the Jungle gelap gitu ya, masuk ke terowongan gelap gitu. Nah sini mudah-mudahan nanti ada sedikit cahaya ini ya karena penjelasan dari Bu Winda dan mungkin untuk mengencourage teman-teman ya